Ya, jangan salah di sini itu klaim mayoritas. Nanti kalau terjadi konflik agama, betul nggak? Agama sebagai pemecah belah utama, kan begitu tuh? Nah, makanya kita harus kelola ini. Kalau mereka ada YouTuber ya kita harus pakai YouTuber, influencer pakai influencer, blogger ya blogger, apalagi itu semua harus kita pakai. Nah, ya itu yang dimaksud. Jadi kita, nah gitu. Ini mereka takut, mereka ini anak-anak ini takut, maunya santai. Jadi bagaimana memasuki, kalau bahasa akal tadi psikologi mereka lah kira-kira gitu. Nah kita masuk sesuai dengan keinginan mereka. Kalau mereka suka mancing ya kita buatkan forum pancing atau wahana apa gitu. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudian Wahyudi, kembali menjadi sorotan karena mengusulkan ucapan Assalamualaikum diganti dengan salam Pancasila. Banyak tokoh masyarakat yang mengecam usulan Yudian tersebut, yang ingin mengganti salam Assalamualaikum dengan salam Pancasila di media sosial. Sejumlah pihak bahkan ingin BPIP dibubarkan. Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, masyarakat nampaknya akan sulit percaya lagi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila semenjak dipimpin oleh Yudian Wahyudi. Pernyataan Yudian ingin mengganti ucapan Assalamualaikum dengan salam Pancasila tentu menuai reaksi dari warganet, mulai dari membuat survei setuju atau tidak BPIP dibubarkan, hingga dibuatkan gambar meme. Gambar meme seperti diunggah oleh akun Albara_back @2 Amalbara. Di situ menggambarkan suasana bagaimana salam dalam Islam, yakni Assalamualaikum diganti dengan salam Pancasila ketika sedang bertamu. Sementara Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Tengku Zulkarnain membuat survei kepada netizen terkait setuju atau tidak lembaga BPIP itu dibubarkan. Ternyata hasilnya banyak yang ingin BPIP dibubarkan. Isu berkembang, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP hendak mengganti salam Muslim Assalamualaikum dengan salam Pancasila. Padahal BPIP tidak pernah punya keinginan mengganti Assalamualaikum dengan salam Pancasila. Hal ini dijelaskan oleh Direktorat Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan BPIP dalam siaran persnya Sabtu 22 Februari 2020. BPIP memahami isu ini berangkat dari petikan wawancara program Blak-Blakan Detikcom dengan Kepala BPIP Yudian Wahyudi. Videonya ditayangkan tanggal 12 Februari 2020, menit ke 29.08 hingga 32.56. Awalnya, Yudian menjawab pertanyaan presenter Blak-Blakan Detikcom Sudrajat perihal salam Assalamualaikum di hadapan publik. Yudian mengatakan, Assalamualaikum diucapkan secara total sejak era reformasi tanpa pandang agama. Kini, salam justru dilengkapi supaya genap dengan nuansa 5 atau 6 agama. Menurut Yudian, ini justru menjadi masalah baru. Yudian kemudian sepakat dengan ide salam Pancasila. Dari pernyataan Yudian seperti tersebut di atas, BPIP menegaskan tidak ada satupun narasi yang semata menyatakan penggantian Assalamualaikum dengan salam Pancasila. Salam Pancasila sebagai salam kebangsaan diperkenalkan untuk menumbuhkan kembali semangat kebangsaan serta menguatkan persatuan dan kesatuan yang terganggu karena menguatnya sikap intoleran. BPIP tidak pernah mengusulkan penggantian Assalamualaikum dengan salam Pancasila. Yang disampaikan adalah mengenai kesepakatan nasional, mengenai tanda dalam bentuk salam dalam pelayanan publik. Dalam kaitan ini kesepakatannya adalah salam Pancasila, kata BPIP. Asal mula salam Pancasila. BPIP menjelaskan, salam Pancasila pertama kali dikenalkan oleh Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP di hadapan peserta program penguatan pendidikan Pancasila di Istana Bogor tanggal 12 Agustus 2017 lalu. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol penghormatan seluruh elemen masyarakat terhadap 5 sila Pancasila. Penghormatan dan pelaksanaan sila-sila mesti dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, mulai dari pejabat negara hingga seluruh anggota masyarakat. Salam Pancasila sangat sejalan dengan makna dari kata salam itu sendiri.
kata salam memiliki arti sangat luas dan dalam. Tidak hanya berarti keselamatan tetapi juga perdamaian. Salam berarti kedamaian yang dalam arti luas berarti kita bersaudara. Kita dalam kedamaian yang sama sekali membuang jauh unsur-unsur kebencian atau penolakan atas segala apapun yang telah kita sepakati. Dahulu, Soekarno selaku Presiden pertama RI juga menyampaikan perihal salam merdeka untuk semua golongan dan agama. Salam Pancasila terilhami dari salam merdeka tersebut. Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudian Wahyudi menjelaskan kepada Komisi 2 DPR soal dua pernyataan yang menuai polemik. Diketahui ia memicu kritik publik saat bicara soal agama musuh Pancasila dan konstitusi di atas kitab suci kepada media dalam kesempatan wawancara terpisah. Pada rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 18 Februari, ia mendapat hujan kritik dari setidaknya 15 orang anggota dewan dari berbagai fraksi yang menyatakan kecewa dengan pernyataan agama musuh Pancasila itu. Ia kemudian mengaku saat wawancara itu tengah menyoroti kelompok agama yang menganut paham ekstrim. Menurutnya, tindakan kelompok tersebut menjadi ancaman bagi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yudian berkata, maksud pernyataannya itu tidak dikutip secara lengkap. Dia merasa pernyataannya salah dikutip dan dijadikan judul oleh detik.com. Dalam kesempatan itu, Rektor UIN Sunan Kalijaga ini juga mengklarifikasi pernyataan kontroversial lainnya, yakni soal konstitusi di atas kitab suci. Dia berdalih bahwa itu maksudnya adalah konstitusi akan menaungi warga negara yang sedang menjalankan amanat kitab suci. Yudian menyatakan akan mengikuti usulan dari Komisi 2 DPR RI dan berjanji tak akan bicara lagi secara langsung ke media massa. Diketahui anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PDIP, Johan Budi, sebelumnya mengusulkan agar Yudian menggunakan humas untuk bicara kepada media. Kepala Staf Presiden Muldoko membela pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudian Wahyudi, yang menyebut agama merupakan musuh Pancasila. Muldoko meyakini Yudian tak bermaksud menyudutkan bahwa agama memang menjadi musuh Pancasila. Muldoko meminta semua pihak tak menyalahkan pernyataan Yudian. Ia meyakini Yudian menyampaikan pendapatnya dengan penuh pertimbangan dan pikiran yang jernih. Muldoko juga menanggapi santai saat disinggung pencopotan Yudian sebagai kepala BPIP. Usulan ini sebelumnya disampaikan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yang menilai pemikiran Yudian bisa mengancam eksistensi negara. Kepala BPIP Yudian Wahyudi kepada tim blak-blakan detik.com mengatakan ada kelompok yang mereduksi agama sesuai dengan kepentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. CNN Indonesia.com sudah berusaha menghubungi Yudian untuk meminta penjelasan kembali soal pernyataannya tersebut. Namun, panggilan telepon dan pertanyaan lewat pesan singkat belum direspon. Pada kesempatan terpisah, Menteri Agama Fahrul Razi enggan berkomentar banyak terkait pernyataan Ketua BPIP terkait hal ini. Fahrul mengatakan Yudian yang baru saja dilantik pekan lalu ini telah mengklarifikasi pernyataannya. Menurut Fahrul, Kepala BPIP tidak bermaksud menyampaikan pertentangan antara agama dan Pancasila. Justru, kata Fahrul, Yudian menyampaikan bahwa Pancasila didukung oleh para ulama dan tak bertentangan dengan agama. Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudian Wahyudi menjelaskan kepada Komisi 2 DPR soal dua pernyataan yang menuai polemik. Diketahui ia memicu kritik publik saat bicara soal agama musuh Pancasila dan konstitusi di atas kitab suci kepada media dalam kesempatan wawancara terpisah. Pada rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 18 Februari, ia mendapat hujan kritik dari setidaknya 15 orang anggota dewan dari berbagai fraksi yang menyatakan kecewa dengan pernyataan agama musuh Pancasila itu. Ia kemudian mengaku saat wawancara itu tengah menyoroti kelompok agama yang menganut paham ekstrim. Menurutnya, tindakan kelompok tersebut menjadi ancaman bagi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yudian berkata, maksud pernyataannya itu tidak dikutip secara lengkap. Dia merasa pernyataannya salah dikutip dan dijadikan judul oleh detik.com.
Dalam kesempatan itu, Rektor UIN Sunan Kalijaga ini juga mengklarifikasi pernyataan kontroversial lainnya, yakni soal konstitusi di atas kitab suci. Dia berdalih bahwa itu maksudnya adalah konstitusi akan menaungi warga negara yang sedang menjalankan amanat kitab suci.